melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap rakyat atau para warga yang dikumpulkan di lapang tersebut dengan cara membunuhnya secara massal. Iedere keer werden tussen die kampen kennelijk ging ze op patrouille en dan vonden ze weer een stel mensen bij elkaar. Ja, en die schoten ze neer. Memperoleh ganti rugi sebanyak 20.000 euro atau sekitar 243 juta rupiah. Halo semua, tahu gak sih bahwa di utara Jawa Barat ini ada kota yang bernama Karawang yang kaya akan sejarah di dalamnya. Kota ini mendapat julukan Kota Pangkal Perjuangan. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang mengetahui nih bahwa terjadi peristiwa penculikan Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok yang didesak oleh para kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi bukan hal itu yang akan saya bahas, karena masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang bersejarah yang terjadi di Karawang ini. Mungkin di antara teman-teman mengetahui bahwa terjadi peristiwa pembantaian Rawagede yang terjadi di salah satu daerah di Karawang. Peristiwa yang disebut-sebut sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Belanda terhadap Republik Indonesia yang dilakukan militer Belanda pada saat agresi militer. Bagaimana tidak disebut kejahatan perang? Karena militer Belanda ini menembaki warga sipil sebanyak 483 orang. Sedangkan pemerintah Belanda setelah terjadinya peristiwa ini tidak mengakui bahwa terdapat korban sebanyak 483 tersebut. Kalau kayak gitu, yuk langsung aja kita bahas tentang peristiwa pembantaian Rawagede yang terjadi di Karawang pada tahun 1947. Oke, kita mulai pembahasannya dari latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa ini terjadi karena militer Belanda mengetahui bahwa adanya markas pejuang yang terdapat di satu kampung yang ada di Karawang, tepatnya di Desa Rawagede. Desa Rawagede ini telah dijadikan markas gerilyawan pejuang Republik Indonesia dari berbagai kekuatan pertahanan seperti MPHS, SP88, dan sisa-sisa tentara rakyat Indonesia yang tidak ikut hijrah ke Jawa Tengah. Belanda menganggap hal tersebut merupakan suatu hal yang membahayakan bagi militer Belanda. Sebelum terjadinya peristiwa pembantaian tersebut, Belanda mencoba beberapa kali untuk memastikan bahwa apakah benar di kampung tersebut terdapat markas pejuang gerilyawan Republik Indonesia. Usaha tersebut selalu gagal dan diketahui oleh para pejuang gerilyawan Republik Indonesia yang ada di Rawagede ini, sehingga intel-intel Belanda ini selalu tertangkap oleh para pejuang. Akan tetapi, suatu ketika pada saat intel Belanda sedang memasuki kampung Rawagede tersebut, intel tersebut berhasil tertangkap oleh para pejuang. Akan tetapi, intel tersebut berhasil meloloskan diri dan kembali ke militer Belanda, dan langsung saja intel-intel tersebut memberitahukan atau menginformasikan apa yang ada di kampung Rawagede tersebut kepada militer Belanda. Intel Belanda tersebut melaporkan kepada Belanda bahwa benar adanya di kampung Rawagede tersebut dijadikan suatu markas bagi para gerilyawan pejuang Republik Indonesia, dan Rawagede tersebut dijadikan pusat logistik bagi para pejuang. Nah, diketahui bahwa pada saat itu Belanda juga mencari-cari satu tokoh yang bernama Mayor Lukas Kustario, yang dimana Mayor Lukas Kustario merupakan seorang komandan batalion resimen yang sedang menelusuri wilayah utara Karawang dan menginap di kampung Pasir Awi, kemudian menuju ke Desa Rawagede untuk ia melanjutkan perjalanannya ke Bekasi. Nah, Kapten Lukas inilah yang membuat Belanda geram. Maka dari itu, Belanda sangat ingin sekali menangkap si Kapten Lukas Kustario ini. Bahkan nih, Mayor Alphonse selaku ketua komandan dari militer Belanda menghargai 10.000 gulden bagi siapa saja yang menemukan kepala dari Kapten Lukas Kustario ini. Setelah mengetahui bahwa para pejuang ini mempunyai markas di Rawagede dan salah satu tokoh yang mereka cari yaitu Kapten Lukas Kustario berada di Desa Rawagede ini, Belanda mempersiapkan rencana untuk menyerang Rawagede atau menyergap Rawagede secara mendadak dan dengan strategi yang tersusun secara rapi. Akan tetapi, rencana Belanda tersebut berhasil diketahui oleh Lurah Saukim, yaitu seorang kepala desa Tunggak Jati, yang kemudian Saukim ini memberitahu kepada markas pejuang yang ada di Rawagede melalui surat bahwa akan ada penyerangan dari militer Belanda terhadap markas pejuang yang ada di Rawagede ini. Nah, setelah mengetahui berita tersebut, para pimpinan dan anggota Markas Gerakan Pejuang Republik Indonesia ini berangsur-angsur untuk meninggalkan Rawagede.
Karena kondisinya pada saat itu sedang hujan lebat, maka tidak semua pasukan atau tidak semua anggota dari Pejuang Rakyat Republik Indonesia ini berhasil keluar dari Rawagede atau meninggalkan Rawagede. Ada yang masih tertinggal di Rawagede dan ia bersembunyi di semak-semak atau bersembunyi di kali Rawagede yang pada saat itu kebetulan air di kali tersebut sedang naik. Jam 5 subuh ada letusan Tibetan. Maka kalah keribut ternyata. Nyamannya masing-masing nyumputnya. Ya, kulingnya di kali ya. Cuman ada anjing lacak. Jadi di angkatan di kali di jelmate. Asal gogok teranggu Belanda. Ditodong minyak kene. Itu jelas nama. Gara-gara Anjing lacak. Tapi kedua lungan rumput tadi kali. termasuk Mang Tela di Walungan. Kuring ngali di dia, alhamdulillah cekap pagi. Penyerangan militer Belanda ini dimulai sejak pukul 4 subuh sampai sore hari. Militer Belanda menggeledah rumah-rumah warga yang ada di Rawagede ini dan ketika menemukan seorang laki-laki yang berumur 14 tahun ke atas dipaksa untuk keluar rumah dan dibawa ke tempat yang lapang atau tempat yang luas untuk dikumpulkan dengan laki-laki lain yang ada di kampung tersebut. Setelah dikumpulkan di suatu tempat, para laki-laki tersebut ditanya oleh militer Belanda, di mana letak markas Pejuang Republik Indonesia dan sekarang mereka bersembunyi di mana. Akan tetapi, semua warga atau semua laki-laki yang dikumpulkan di lapang tersebut tidak ada satupun yang memberikan keterangan atau memberitahukan di mana letak markas pejuang dan di mana pejuang-pejuang tersebut sekarang bersembunyi. Pas jam 10 siang Belanda kurang puas. Di pinggir kali satu-satu dijajarin. Maksudnya nanya supaya dijawab. Yang satu, di mana Pak Lukas? Tidak tahu. Di mana markas pejuang? Tidak tahu. Ditembak, tek, tuh nyebur ke kali. Yang kedua, kalau takut ditembak, padahal tuh di sana bisa aja kan? Iya, markas pejuang tuh di sana belum tentu ditembak kan? Tapi jiwa-jiwa mereka mempertahankan, memperjuangkan bangsa. Semua tidak ada yang terbuka, semua tidak tahu. Akhirnya, setelah tidak mendapatkan keterangan apapun, militer Belanda akhirnya melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap rakyat atau para warga yang dikumpulkan di lapang tersebut dengan cara membunuh secara massal dan dibunuh dari belakang atau dari punggung mereka. Terjadinya peristiwa tersebut, terdengar desingan peluru yang tidak henti-hentinya di kampung sampai sore hari. Desingan-desingan peluru tersebut dibarengi dengan teriakan-teriakan warga yang ketakutan pada saat itu. Tussen die kampong kennelijk ging ze op patrouille en dan vonden ze weer een stel mensen bij elkaar. Ja, en die schoot. Nah, setelah tidak terdengarnya dentuman-dentuman peluru tersebut dan warga yang masih hidup pada saat itu atau para wanita-wanita atau anak-anak wanita yang sudah merasa bahwa mereka di kampung tersebut sudah aman, mereka berangsur-angsur keluar rumah dan mencari orang-orang tersayang yang pergi meninggalkan rumahnya. Setelah mereka keluar rumah dan dengan kondisi yang masih dilimuti ketakutan, mereka menemukan mayat-mayat yang merupakan anggota dari keluarganya dan mereka membawa mayat-mayat tersebut dengan alat-alat seadanya. Menurut keterangan, mayat-mayat yang ada dibawa atau digotong oleh para warga dengan menggunakan dipan yang terbuat dari bambu atau biasa disebut dengan bale. Mereka mulai menguburkan mayat-mayat tersebut dan menggali kuburannya dengan peralatan seadanya. Mereka menggali kuburan tersebut hanya menggunakan alat seadanya seperti golok, cangkul, dan bahkan ada yang tidak menggunakan alat sama sekali atau dengan kekuatan tangan mereka untuk menggali kuburan itu. Karena itulah kuburannya pun tidak terlalu dalam dan bahkan ada mayat yang sama sekali tidak dibungkus dengan kain kafan. Terbayang bahwa kejadian pada saat itu sangat mencekam sekali. Anaknya dua, bapaknya atau suaminya meninggal dengan pakai bedog, pakai golok gitu. Galinya paling setengah meter. Ditutupin pakai jendela, dikubur, dibungkus kain kafannya oleh spray atau oleh kelambu, oleh kain. Lalu, berapa banyak korban yang tewas dalam peristiwa ini? Banyak sumber yang mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada 9 Desember 1947 ini menewaskan
Sebanyak 431 orang dan 181 diantaranya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga, Rawagede. Setelah berlalunya peristiwa tersebut, 12 Januari 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan bahwa aksi militer Belanda di desa Rawagede ini merupakan tindakan deliberate and ruthless atau dilakukan dengan sengaja dan keji. Namun, tidak ada tindak lanjut dari hal ini. Kemudian, pada April 2008, Komite Utang Kehormatan Belanda atau disebut KUKB, sebuah yayasan yang dipimpin oleh Jeffrey Michel Pondak, menuntut pemerintah Belanda. KUKB yang didampingi oleh pengacara Lisbeth Jikvel yang merupakan pengacara kondang yang banyak memenangkan tuntutan-tuntutan atas kejahatan perang. Namun, pada saat itu yang berhak mengajukan tuntutan hanya janda korban dan korban yang selamat dari peristiwa tersebut. Maka dibawalah 9 orang dan 1 korban selamat yang bernama Pak Saih ke Den Haag. Ya orang yang nggak ada lagi. Kan kita kan mulainya 18 orang. Akhirnya yang waktu kita mulai kan meninggal. Tinggal 9, 10 itu dengan Pak Saih. Ya habis kalau orang yang meninggal mau diapain? November 2010, Saih bin Hakam terbang ke Den Haag untuk memberikan kesaksian. Pada saat kejadian pembantaian, Pak Saih ini berpura-pura mati setelah tembakan militer Belanda mengenai tangannya. Akan tetapi, Pak Saih ini tutup usia setahun sebelum putusan hakim dibacakan. Kemudian, 14 September 2011, hakim memutuskan pemerintah Belanda mewajibkan untuk mengganti rugi kepada pihak penggugat. Penggugat memperoleh ganti rugi sebanyak 20.000 euro atau sekitar 243 juta rupiah. Akan tetapi, uang ganti rugi ini mengalami permasalahan di antara warga Rawagede ini sendiri. Akhirnya, para penggugat rela memotong atau rela dipotong 50%-nya untuk dibagikan kepada ahli waris atau para korban dari 170 korban yang lainnya. Karena 171 korban atau ahli waris ini tidak termasuk ke dalam penggugat yang bisa untuk menggugat kepada pemerintah Belanda. Terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai jumlah korban yang diakibatkan oleh adanya peristiwa pembantaian Rawagede tersebut, setidaknya pemerintah Belanda sekarang sudah meminta maaf kepada Republik Indonesia, khususnya kepada warga Rawagede yang menjadi korban dari peristiwa pembantaian tersebut. Dan pemerintah Belanda pun sudah memberikan uang kompensasi sebanyak 20.000 euro yang dibagikan kepada warga di Rawagede. Dan sekarang Rawagede sudah menyimpan sejarahnya kembali. Heb ik de woorden gebruikt, excuses, diepe excuses, perminta aan maaf. In mijn beleving was dat de juiste term. In mijn gevoel. Het was volgens mij volstrekt op zijn plaats om daar... Voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Sekian kisah sejarah dari peristiwa pembantaian Rawagede tahun 1947. Barangkali mau ngerevisi saya ada salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang gak ada di video, silahkan kita bisa diskusi di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan, sampai bertemu di video selanjutnya.